Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Aprilianingsi dari Prodi Ilmu Komunikasi KM 401 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Aditya M. Maheswara, Shum MSI, untuk mepresentasikan tema komunikasi preventif antara orang tua dan anak sebagai strategi pencegahan perilaku berisiko pada remaja. Pendahuluan. Di era keterbukaan saat ini, remaja semakin rentan terhadap berbagai pengaturan negatif, mulai dari kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, hingga kecanduan judi online. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), kelompok usia 15 hingga 35 tahun menguasai 82,4% dari total pengguna narkoba, di mana 47,1% diantaranya berperan sebagai pengedar dan 31,4% lainnya terlibat sebagai kurir. Laporan tahun Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI pada tahun 2025 menyebutkan bahwa ada 1.097 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, termasuk 240 kasus kekerasan fisik dan psikis yang sebagian besar dilakukan oleh orang terdekat. Dalam ranah keluarga, orang tua tidak hanya bertugas sebagai penyedia kebutuhan material saja, tetapi juga sebagai pengaruh moral dan nilai. Komunikasi yang terbuka dan interpersonal antara orang tua dan anak sangat berpengaruh terhadap kemampuan remaja dalam menghadapi tekanan sosial, terutama di era digital yang serba cepat dan penuh distraksi. Kenakalan remaja merupakan refleksi dari tidak seimbangnya relasi sosial di lingkungan terdekat. Salah satunya berasal dari ketidakmampuan orang tua membangun komunikasi yang empatik dan solutif. Dalam konteks inilah, komunikasi preventif perlu dikenalkan sebagai pendekatan yang lebih adaptif dan strategis. Pendekatan ini berfokus pada pencegahan, bukan penindakan semata. Komunikasi bukan sekedar media penyampaian pesan, tetapi juga mekanisme membangun kelekatan emosional dan penanaman nilai-nilai jangka panjang. Teori komunikasi interpersonal yang efektif harus berlangsung dua arah, melibatkan emosi, empati, dan keterbukaan antar individu, khususnya dalam hubungan intim seperti orang tua dan anak. Secara konseptual, komunikasi preventif merujuk pada bentuk komunikasi keluarga yang bertujuan mencegah terjadinya perilaku negatif melalui pendekatan edukatif, reflektif, dan penuh empati. Adapun ciri-ciri komunikasi preventif meliputi yang pertama, keterbukaan dalam bertukar pandangan antara orang tua dan anak. Kedua, adanya saling percaya dan tidak saling menghakimi. Ketiga, penggunaan bahasa empatif dan mendidik, serta berorientasi pada jangka panjang. Dalam realitas sosial, berbagai kasus penyimpangan remaja seperti kecanduan narkoba, keterlibatan dalam pornografi, hingga kekerasan dalam lingkungan sekolah seringkali bermula dari lemahnya relasi komunikasi di rumah. Oleh karena itu, permasalahan sosial yang melibatkan remaja harus dilihat sebagai cerminan dari lemahnya komunikasi preventif dalam keluarga, bukan semata-mata kegagalan individu. Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, maka orang tua harus memposisikan dirinya sebagai pendengar yang aktif, mampu menanggapi empati, dan bukan hanya sebagai pemberi perintah saja. Strategi yang dapat diterapkan meliputi membiasakan diskusi harian tentang pengalaman anak, mulai dari lingkungan sosial ataupun lingkungan sekolahnya. Yang kedua, mengintegrasikan nilai moral dalam obrolan ringan, serta mendampingi anak saat menggunakan teknologi digital, khususnya untuk anak-anak yang masih di bawah umur. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dapat disimpulkan bahwa komunikasi preventif antara orang tua dan anak
memiliki peran krusial dalam mencegah munculnya perilaku berisiko pada remaja. Di tengah kompleksitas sosial yang semakin berkembang, keluarga perlu menjadi ruang aman bagi anak untuk berdiskusi, mengekspresikan diri, dan memahami nilai-nilai hidup. Komunikasi dalam keluarga tidak boleh berhenti pada instruksi atau larangan saja, melainkan harus menjadi saranan pembentukan kesadaran karakter serta relasi emosional yang sehat. Saran yang dapat saya sampaikan yakni perlunya upaya sinergis antara keluarga, sekolah, dan pemerintah dalam memperkuat literasi komunikasi keluarga. Pemerintah dapat menginisiasi pelatihan bagi orang tua, sementara lembaga pendidikan dapat memasukkan pendidikan komunikasi keluarga ke dalam program parenting. Di saat yang sama, media massa juga perlu mendorong kampanye publik tentang pentingnya komunikasi preventif sebagai bagian dari investasi sosial jangka panjang untuk membangun generasi muda yang sehat secara emosional dan sosial. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.